Dasar supir kampung. Kalau kamu merasa hebat, tunjukkan kemampuanmu. 2 bulan. Kalau kamu bisa tarik konsumen dan tingkatkan penjualan produk kita, jabatan ini milikmu. Tapi kalau gagal, angkat kaki dari sini. Ucapan sang CEO wanita yang sombong itu bergema di ruang kantor mewah. Menghina Anton yang hanya terdiam dengan mata tajam penuh tekad. Anton tidak butuh hormat, tapi ia punya masa lalu yang tak disangka siapapun. Suara mesin truk tua meraung pelan di halaman belakang PT Andalas Prima Logistik, sebuah perusahaan distribusi barang yang sudah hampir bangkrut. Di balik setir, duduk seorang pemuda bernama Anton, 27 tahun, mengenakan seragam lusuh dengan logo perusahaan yang sudah memudar. Keringat menetes di dahinya, namun wajahnya tetap tenang dan penuh semangat. Sudah 1 bulan ia bekerja sebagai supir pengantar barang di perusahaan itu. Pekerjaan yang mungkin dianggap rendah oleh banyak orang, tapi baginya adalah kesempatan baru untuk memulai hidup dari awal. Setiap pagi, Anton datang paling awal. Ia membantu kuli gudang mengangkat barang, menata kardus di bak mobil, bahkan ikut membersihkan area loading. Namun bukannya dihargai, justru sering dijadikan bahan ejekan oleh para staf kantor. Anton, kamu itu supir atau kuli sih? Rajin amat, mau nyalip jabatan cleaning service. Hahaha, biar aja, katanya lulusan SMA, paling juga takut bos nanti marah. Anton hanya tersenyum. Ia tahu, diam adalah cara terbaik untuk menghadapi hinaan orang yang tak tahu siapa dirinya dulu. Sebab di masa lalu, ia bukan siapa-siapa bagi mereka, tapi pernah menjadi ahli pemasaran di perusahaan besar Jakarta. Ia pernah memimpin proyek ratusan juta rupiah. Sebelum hidupnya hancur karena dikhianati rekan bisnis sendiri. Kini, ia memilih hidup sederhana, mencoba menata ulang langkahnya dari bawah. Sore itu, saat hujan mulai turun, Anton sedang menurunkan barang di depan kantor klien. Di tengah hujan, ia menutupi kardus agar tak basah. Saat itulah mobil sedan hitam berhenti di depan gudang dari dalam keluar. Nadia Prameswari, CEO baru perusahaan itu, seorang wanita cantik berwajah tegas. Berusia sekitar 35 tahun, mengenakan jas putih elegan dan sepatu hak tinggi. Aura wibawanya membuat semua karyawan buru-buru menunduk. Tapi matanya langsung tertuju pada Anton, yang masih sibuk menurunkan barang di tengah hujan. Hei kamu, suaranya lantang. Kamu supir baru itu kan? Apa kamu nggak punya otak? Barang segitu banyak malah diturunin di tempat becek begitu. Anton menoleh sopan, menahan diri. Maaf, Bu, saya cuma ingin barangnya nggak kehujanan. Jangan banyak alasan, potong Nadia dengan nada tajam. Kamu cuma supir di sini. Tugas kamu cuma nurut, bukan mikir. Kalau semua supir sok pintar seperti kamu, hancur perusahaan ini. Suasana hening. Beberapa staf tertawa pelan di belakang. Anton menunduk, menahan perasaan yang mulai terbakar. Ia menggenggam erat sarung tangan kerjanya, menatap tanah dengan tatapan dalam. Dalam hatinya, Anton berbisik pelan. Baiklah, Bu, kalau saya cuma supir di mata Anda, biarkan waktu yang menjawab siapa yang benar-benar bekerja. Pagi itu, suasana kantor PT Andalas Prima Logistik begitu tegang. Semua karyawan berlarian membawa berkas. Sementara suara sepatu hak tinggi terdengar jelas di lantai marmer. Nadia Prameswari, sang CEO wanita yang dikenal keras dan arogan, sedang melakukan inspeksi mendadak. Setiap karyawan yang melihatnya langsung menunduk. Ia adalah sosok yang disegani sekaligus ditakuti. Wajahnya cantik, tapi tajam seperti pisau. Sekali kata keluar dari mulutnya, bisa membuat siapapun kehilangan semangat kerja. Anton yang baru selesai menurunkan barang dari truk, masuk lobi kantor membawa dokumen tanda terima pengiriman. Bajunya sedikit kotor oleh debu kardus, tangannya masih memegang helm proyek. Ia berjalan pelan melewati staf lain yang menatapnya dengan pandangan sinis. Hati-hati Ton. CEO lagi di dalam. Kalau kamu lewat kotor gitu, bisa-bisa disemprot. Hahaha, biarin aja. Supir kok mau sok masuk kantor? Anton tidak peduli. Ia hanya ingin menyerahkan dokumen sesuai prosedur. Tapi takdir hari itu justru mempertemukannya langsung dengan Nadia. Saat pintu ruang rapat terbuka, Anton tanpa sengaja menabrak bahunya. Map di tangan Nadia jatuh berhamburan. Astaga, kamu nggak punya mata, bentak Nadia tajam. Maaf, Bu. Saya nggak sengaja, dasar supir ceroboh. Ini kantor, bukan terminal barang. Siapa suruh kamu masuk ke sini dengan baju kotor begitu? Semua staf membeku. Tak ada yang berani menengahi. Anton buru-buru membantu memungut berkas yang jatuh.
Tapi Nadia justru semakin marah. Jangan sentuh itu, tangan kamu kotor. Astaga, saya jijik sekali lihat kamu. Cuma baru kerja sebulan udah berani-beraninya muncul di depan CEO. Anton menatapnya sebentar, lalu berkata dengan nada tenang namun tajam. Maaf, Bu, saya hanya ingin menyerahkan dokumen pengiriman. Barang sudah sampai semua, sesuai permintaan pelanggan. Tapi, Nadia menyilangkan tangan. Tapi apa? Kamu mau ngatur cara kerja perusahaan ini? Anton menelan ludah, lalu menjawab dengan sopan. Saya cuma ingin bilang, beberapa pelanggan mulai berhenti order. Bu, mungkin bagian pemasaran perlu. Cukup, bentak Nadia sambil menepuk meja. Kamu pikir kamu siapa? Cuma supir berani-beraninya ngomong soal pemasaran. Jangan ajarin saya cara jualan barang, dasar pengantar kardus. Anton terdiam. Semua mata memandangnya. Dengar baik-baik, lanjut Nadia dengan nada menghina. Kamu itu cuma bayaran, gajimu dari saya. Jadi kalau saya bilang diam, kamu diam. Jangan sok pintar di depan saya. Anton menatapnya dalam. Ada sesuatu di matanya bukan amarah, tapi tekad yang mulai menyala. Kalau saya hanya supir di mata Anda, baik. Tapi saya hanya ingin perusahaan ini maju. Maju. Nadia tertawa keras. Kalau kamu memang hebat, buktikan saja. 2 bulan, saya tantang kamu. Tarik konsumen, jual produk kita sebanyak mungkin. Kalau bisa, jabatan saya kasih ke kamu. Tapi kalau gagal angkat kaki dari sini, dasar supir tak tahu diri. Ruangan hening. Semua terkejut mendengar tantangan itu. Tapi Anton hanya menatap Nadia tanpa gentar. Baik, Bu, tapi saya tak butuh jabatan Anda, katanya pelan tapi tegas. Saya hanya ingin buktikan siapa yang benar-benar bekerja di sini. Tatapan mereka bertemu. Di balik kesombongan Nadia, ada sedikit keraguan. Ia tak tahu bahwa supir yang baru saja ia hina pernah menjadi sosok yang jauh lebih hebat dari dirinya. Hari itu, seluruh kantor PT Andalas Prima Logistik diguncang oleh kabar yang tak biasa. Seorang supir ditantang langsung oleh CEO. Berita itu menyebar cepat seperti api di tumbukan jerami. Semua karyawan membicarakannya dengan nada mengejek. Serius Anton nerima tantangan Bu Nadia? Hahaha. Dia pikir siapa dirinya? Supir kok mau saingan sama CEO? 2 bulan katanya? Halah, seminggu aja udah nyerah nanti. Anton hanya tersenyum mendengar semua cemoohan itu. Ia tahu, tidak ada gunanya berdebat dengan orang yang menertawakan sesuatu yang belum mereka fahami. Ia hanya menunduk, bekerja seperti biasa menyalakan mesin truk, memeriksa nota pengiriman, dan mengantarkan barang dengan ketelitian luar biasa. Namun di balik diamnya, Anton mulai berpikir, tantangan itu bukan sekadar permainan ego. Ia melihat peluang bukan untuk merebut jabatan, tapi untuk membangunkan kesadaran dalam perusahaan yang hampir mati. Sore itu, saat semua staf sudah pulang, Anton duduk sendirian di gudang. Ia membuka buku catatan kecil yang selalu dibawanya. Di dalamnya, ada peta rute pengiriman, daftar pelanggan lama, dan catatan kecil tentang keluhan mereka. Mereka berhenti order bukan karena produk buruk, gumam Anton pelan, tapi karena pelayanan perusahaan ini memburuk. Stafnya sombong, pengiriman sering telat, dan tidak ada komunikasi yang baik. Anton tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia sudah punya rencana. Bukan strategi besar dengan modal besar, tapi cara sederhana dan jujur yang dulu membuatnya sukses di dunia penjualan. Keesokan harinya, saat Anton menyiapkan pengiriman, Nadia lewat di depannya. Wanita itu menatapnya dengan senyum sinis. Masih semangat, supir? Tanyanya dingin. Jangan bilang kamu mau belajar jualan ya? Dengar. Kamu itu bukan siapa-siapa di sini. 2 bulan cuma buang waktu. Kalau kamu gagal, saya yang akan usir kamu sendiri dari perusahaan ini. Paham? Anton menunduk hormat. Saya paham, Bu. Dan satu lagi, lanjut Nadia dengan nada meremehkan. Jangan ganggu staf saya. Mereka sibuk kerja, bukan meladeni mimpi seorang supir gagal. Anton menatapnya pelan, lalu berkata dengan tenang. Saya tidak ganggu siapa-siapa, Bu. Saya hanya ingin bekerja dengan cara saya sendiri. Hari-hari pun berlalu. Anton mulai mengunjungi pelanggan lama dengan truknya sendiri setelah jam kerja. Ia mengetuk pintu satu persatu, memperkenalkan diri dengan sopan. Saya Anton, pengantar barang dari PT Andalas Prima. Saya hanya ingin tahu, apa yang membuat Bapak atau Ibu berhenti pesan dari kami? Banyak yang terkejut. Baru kali ini ada supir yang datang meminta maaf atas kesalahan perusahaan. Sikap rendah hati Anton menyentuh hati banyak pelanggan. Perlahan, mereka mulai membuka diri, bercerita, dan beberapa di antaranya bahkan mulai memesan ulang produk. Di sisi lain, Nadia dan stafnya menertawakan usaha itu.
Dia pikir dengan senyum-senyum di jalan bisa naikin penjualan. Kasihan, pasti nanti jadi bahan ketawaan kita semua. Bu Nadia, Anda jenius. Tantangan ini bakal jadi pelajaran buat semua supir yang sok pintar. Nadia hanya tersenyum puas. Biarkan saja, kadang orang bodoh perlu dijatuhkan biar sadar tempatnya. Tapi tanpa mereka sadari, Anton diam-diam mulai menyalakan bara kecil perubahan. Ia tidak hanya membawa barang, tapi membawa kembali kepercayaan pelanggan yang hilang. Dan di akhir bulan pertama, angka penjualan yang tadinya menurun mulai bergerak naik perlahan. Namun bagi Nadia, hal itu masih dianggap kebetulan. Naik sedikit langsung bangga, katanya sinis sambil menatap laporan keuangan. Kita lihat 2 bulan lagi, supir. Apakah keberuntunganmu masih bertahan? Anton hanya menatap jauh keluar jendela gudang. Ia tahu, badai sesungguhnya baru akan datang. Dan di saat itu tiba, semua orang akan tahu siapa yang benar-benar bekerja dengan hati. Dan siapa yang hanya pandai menghina dari balik meja. Pagi itu udara di halaman kantor PT Andalas Prima. Logistik terasa lebih berat dari biasanya. Anton baru saja turun dari truk, dengan tubuh yang lelah setelah semalaman berkeliling ke beberapa pelanggan. Matanya sayu, bajunya penuh debu, namun di wajahnya tetap ada ketenangan. Ia membawa beberapa nota pesanan baru. Hasil kerja kerasnya sendiri tanpa bantuan siapapun. Tapi begitu melangkah masuk ke kantor, suara tawa langsung menyambutnya. Lihat siapa yang datang, sang CEO supir kita. Hahaha, hati-hati semua, nanti dia kasih seminar bisnis. Jangan dekat-dekat, nanti sok nasihatin. Katanya dia jago jualan. Anton menatap mereka sebentar, lalu berlalu tanpa menjawab. Ia sudah terbiasa, tapi setiap ejekan itu seperti batu kecil yang dilemparkan terus-menerus. Lambat laun bisa melukai siapapun yang tidak kuat. Sampai akhirnya, dari arah tangga kaca, muncul sosok Nadia Prameswari, CEO wanita yang jadi sumber semua ujian itu. Dengan sepatu hak tingginya, ia menuruni tangga perlahan, menatap Anton dengan tatapan tajam penuh penghinaan. Anton, panggilnya dengan nada dingin. Ya, Bu, saya dengar kamu sibuk keliling ketemu pelanggan. Iya, Bu, saya hanya ingin tahu alasan mereka berhenti order. Sekalian saya coba tawarkan lagi produk kita. Nadia menyilangkan tangan di dada, menahan tawa sinis. Lucu ya? Supir sekarang sudah pintar ngomong strategi penjualan. Kamu tahu apa soal bisnis? Kamu cuma bisa nyetir truk, ngangkat kardus, dan isi bensin. Jangan kebanyakan gaya. Anton tetap diam, tapi nadanya tenang. Saya hanya ingin membantu perusahaan. Bu, saya tidak bermaksud. Diam, potong Nadia dengan keras. Saya tidak butuh bantuan dari orang rendahan. Kamu itu cuma pekerja bawah. Gajimu dari saya. Jadi tolong sadar posisi, jangan sok jadi pahlawan di sini. Semua staf tertawa pelan di belakang. Dengar itu, Ton, CEO aja sampai jijik ngomong sama kamu. Namun Anton hanya menunduk, menahan emosi yang mulai mendidih. Di dalam hatinya, ia berkata lirih. Kalau bukan karena rasa hormat pada pekerjaan, mungkin aku sudah pergi dari sini. Sore harinya, Anton duduk sendirian di belakang gudang. Ia membuka bekal nasi bungkusnya, tapi tangannya berhenti. Di depannya, beberapa staf perempuan sedang menatap dan berbisik sambil tertawa. Kasihan ya, makan di gudang sendirian. Coba aja dulu nggak sok pintar, mungkin masih disayang Bu Nadia. Iya, dasar supir mimpi jadi bos. Anton tersenyum kecil, menatap matahari yang perlahan tenggelam. Ia tidak marah, tapi di dalam dadanya, ada satu tekad yang mulai membara. Ia akan buktikan bahwa hinaan tidak akan menjatuhkannya. Beberapa hari kemudian, saat rapat mingguan digelar, Nadia membawa laporan keuangan di layar besar. Penjualan naik sedikit bulan ini, katanya sinis sambil memutar pena di jarinya. Dan katanya, itu hasil kerja si supir kita yang sedang berjuang keras ya. Seluruh ruangan tertawa. Wah, luar biasa. CEO kita sebentar lagi pensiun digantikan supir. Bisa kali, Bu, kasih dia meja di ruang rapat sekalian. Anton yang ikut hadir sebagai perwakilan logistik hanya duduk diam di sudut ruangan. Wajahnya tetap tenang meski hatinya perih. Namun di tengah tawa itu, salah satu staf pemasaran berbisik pelan. Bu, tapi, laporan dari klien lama itu benar. Mereka balik pesan karena Anton yang datang langsung. Katanya dia sopan, tanggap, dan jujur. Suasana mendadak sunyi beberapa detik. Nadia menatap staf itu tajam, lalu tersenyum kaku. Oh, jadi kamu percaya sama ocehan klien? Itu cuma kebetulan. Jangan bawa perasaan ke dalam bisnis. Ia lalu menatap Anton lagi. Kau dengar, Anton? Jangan senang dulu. 2 bulan belum selesai.
Dan aku janji kalau kau gagal sedikit saja, aku sendiri yang akan mengusirmu dari sini di depan semua orang. Dasar supir. Anton berdiri perlahan, menatapnya dengan mata teduh tapi penuh keberanian. Saya tidak akan mundur, Bu, katanya pelan. Saya tidak butuh penghargaan atau jabatan. Saya hanya ingin perusahaan ini maju. Walau saya cuma supir di mata Anda. Nadia terdiam sejenak, hanya sesaat sebelum berbalik dan meninggalkan ruangan dengan langkah angkuh. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, beberapa orang di kantor mulai melihat Anton bukan sebagai supir biasa, tapi sebagai seseorang yang punya sesuatu yang berbeda keteguhan hati. Dari balik kaca ruangannya, Nadia menatap ke arah gudang dengan pandangan tak bisa dijelaskan. Antara kesal, penasaran, dan entah sedikit kagum. Kita lihat, supir, gumamnya pelan. Apakah kamu benar-benar sanggup membuktikan omonganmu? Malam mulai turun di kota itu. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kuning di atas aspal basah. Sementara di halaman belakang PT Andalas Prima Logistik, seorang pria masih sibuk mencatat sesuatu di buku kecil lusuhnya. Dialah Anton, supir yang kini menjadi bahan ejekan seluruh kantor. Tapi juga satu-satunya yang masih bekerja setelah jam kantor usai. Ia duduk di atas truk tuanya, membuka tumpukan nota dan data pelanggan. Satu persatu nama ia baca ulang, mencari siapa saja yang dulu sering memesan produk perusahaan itu. Pak Wahyu, berhenti pesan sejak 3 bulan lalu. Toko Bu Ratna sempat kecewa karena barang datang rusak, dan pelanggan dari Subang, katanya salesnya sombong. Anton menarik napas panjang. Ia tahu, semua akar masalah bukan di produk tapi di cara perusahaan memperlakukan pelanggan. Pelayanan buruk, pengiriman lambat, dan sikap arogan dari staf penjualan membuat banyak konsumen lari ke kompetitor. Kalau mereka kehilangan kepercayaan karena sikap kita, gumam Anton pelan, maka aku akan mengembalikannya dengan sikap juga. Keesokan harinya, Anton mulai menjalankan rencana diam-diamnya. Setiap kali selesai mengantar barang, ia tak langsung pulang. Ia singgah ke toko-toko kecil yang dulu pernah jadi pelanggan tetap. Ia datang bukan membawa brosur atau janji manis, tapi membawa kerendahan hati. Selamat siang, Pak, saya Anton, pengantar dari Andalas Prima. Maaf, apakah dulu pernah pesan produk kami? Oh iya, tapi saya sudah berhenti. Mas, barang sering telat, kadang rusak. Saya minta maaf atas kesalahan kami. Sekarang pengirimannya akan saya awasi sendiri. Kalau Bapak berkenan, izinkan saya buktikan sekali lagi. Nada suaranya lembut, tulus, dan tidak dibuat-buat. Dan keajaiban kecil pun mulai terjadi satu persatu pelanggan mulai luluh. Sementara itu di kantor, Nadia mendengar laporan dari staf logistik. Bu, pengiriman Anton belakangan makin sering keluar kota. Tapi dia nggak minta uang lembur atau bensin tambahan. Biarin saja, jawab Nadia dingin. Kalau mau capek-capek demi gagal, itu urusannya. Lagian dia pikir bisa ngubah perusahaan ini cuma dengan omongan manis. Namun di balik ketidaktahuannya, Anton mulai menyalakan nyala kecil perubahan. Para pelanggan yang dulu kecewa, kini justru mulai kembali. Mereka merasa dihargai. Anton bahkan sering membantu mereka menata barang di toko, mendengarkan keluhan, dan memperbaiki cara pengemasan. Mas Anton beda, ya? Kata salah satu pelanggan. Kalau semua orang di perusahaan itu kayak dia, pasti saya tetap langganan dari dulu. Malam itu, Anton menerima pesan singkat di ponselnya dari seorang pelanggan lama. Mas Anton, minggu depan saya mau pesan lagi. Tolong aturkan, ya, saya percaya sama kamu. Anton tersenyum, tapi ia tidak mau cepat puas. Ia tahu, ini baru permulaan. Sambil menatap langit malam yang gelap, ia berbisik pelan. Aku tidak butuh jabatan, tidak butuh pengakuan. Aku hanya ingin tempat ini berdiri lagi, dengan cara yang benar. Namun semakin penjualan mulai bergerak naik, semakin banyak mata iri yang memperhatikannya. Beberapa staf mulai melapor ke Nadia dengan nada licik. Bu, Anton itu kayaknya nyuri pelanggan kita buat dirinya sendiri. Iya, Bu, dia sering keluar kantor diam-diam. Jangan-jangan dia main curang. Nadia menatap mereka dengan dingin, tapi di matanya ada keraguan. Kalau benar dia berkhianat, katanya pelan, aku sendiri yang akan hancurkan dia. Namun jauh di dalam hatinya, ada perasaan lain, perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kekaguman yang ia coba sembunyikan dengan kesombongan. Beberapa hari kemudian, laporan resmi datang ke meja Nadia. Angka penjualan mulai naik signifikan. Toko-toko kecil yang dulu berhenti order kini kembali aktif. Namun di pojok laporan itu tertulis satu catatan dari bagian pemasaran. Sebagian besar konsumen menyebut nama Anton sebagai alasan mereka kembali bekerja sama dengan perusahaan. Nadia terdiam lama. Tangannya yang memegang pena bergetar sedikit. Wajahnya menegang, antara marah dan tidak percaya. Supir itu,
gumamnya pelan. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Sementara itu di gudang belakang, Anton menatap truk tuanya dengan senyum lelah. Ia tahu perjalanannya masih panjang, tapi di dadanya, satu keyakinan tumbuh semakin kuat. Kerja keras tidak butuh pangkat tinggi untuk terlihat. Cukup waktu dan ketulusan. Dan waktu itulah yang kini sedang berpihak padanya. Waktu berjalan cepat. Sudah hampir 1 bulan sejak tantangan 2 bulan itu dimulai. Dan tak ada yang menyangka, perusahaan yang dulu sepi kini mulai kembali hidup. Gudang yang biasanya lengang kini penuh aktivitas. Truk keluar masuk membawa barang. Telepon di meja resepsionis terus berdering. Staf logistik sibuk memeriksa data pengiriman. Dan di antara semua kesibukan itu, nama Anton mulai sering disebut. Toko Bu Ratna pesan lagi. Katanya karena si Anton yang datang langsung. Toko Pak Wahyu juga balik langganan. Katanya pelayanan sekarang sopan. Heran deh. Padahal yang ngurus cuma si supir itu. Para karyawan mulai bingung. Bahkan beberapa mulai malu karena dulu ikut menertawakannya. Tapi ada satu orang yang tidak suka mendengar semua kabar itu, Nadia Prameswari, sang CEO. Pagi itu, Nadia berdiri di depan jendela kantornya, menatap halaman perusahaan dari lantai 2. Ia melihat Anton sedang mengatur pengiriman, memeriksa muatan, dan membantu kuli gudang tanpa rasa gengsi sedikit pun. Ada sesuatu dalam diri Nadia yang mengganjal, semacam rasa kagum yang ia benci untuk akui. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Cuma supir bisa bikin perubahan sebesar ini. Ia lalu memanggil manajer penjualan ke ruangannya. Saya mau laporan detail penjualan bulan ini. Iya. Bu, ini datanya. Saat Nadia membaca laporan itu, matanya melebar. Grafik yang dulu menurun tajam kini mulai menanjak. Bahkan naik 40% hanya dalam 4 minggu. Di kolom catatan pelanggan, banyak tertulis, pelayanan dari Anton sangat baik. Tolong pertahankan staf seperti dia. Anton, Anton, Anton. Nadia membacanya berulang-ulang. Nama dia ada di semua laporan ini. Manajer penjualan berbicara hati-hati. Mungkin, Anton memang punya cara yang disukai pelanggan. Bu, Nadia mendengus dingin. Tidak usah memujinya. Semua orang bisa beruntung sesekali. Aku mau lihat apakah dia bisa pertahankan ini sampai 2 bulan nanti. Sementara itu, di bawah, Anton tetap bekerja dengan wajah tenang. Ia tidak tahu bahwa namanya sudah jadi bahan pembicaraan di ruang rapat para atasan. Hari itu ia mengantar barang keluar kota. Di setiap tempat yang ia kunjungi, pelanggan selalu menyapanya dengan senyum. Mas Anton, terima kasih ya, barangnya selalu tepat waktu sekarang. Saya senang kerja sama-sama kamu. Mas, kalau semua pegawai kayak kamu, perusahaan ini pasti besar lagi. Anton hanya tersenyum rendah hati. Saya cuma menjalankan apa yang seharusnya kami lakukan sejak dulu. Pak, di malam hari, Nadia masih di kantor. Menatap layar laptopnya yang menampilkan grafik penjualan. Ia menggigit bibirnya pelan. Rasa penasaran mulai berubah jadi kegelisahan. Apa mungkin aku salah menilainya? Gumamnya pelan. Tiba-tiba pintu ruangannya diketuk. Seorang staf perempuan masuk membawa dokumen pengiriman. Bu, maaf ganggu. Ini laporan dari gudang. Anton minta ditandatangani untuk tambahan pengiriman ke klien lama. Anton lagi? Sahut Nadia dengan nada setengah kesal. Ya, Bu. Dia bilang klien itu ingin pesan lebih banyak karena puas dengan pelayanan terakhir. Nadia mengambil dokumen itu, menatap tanda tangan Anton di bawahnya. Tulisan tangannya rapi, tegas, penuh keyakinan. Bukan seperti tulisan tangan seorang supir biasa. Ia menatap kertas itu lama, lalu berkata pelan, "Aku tidak tahu siapa sebenarnya dia, tapi aku harus cari tahu." Keesokan harinya, Nadia sengaja memeriksa bagian arsip HRD. Ia mencari berkas lamaran Anton, dan di sanalah rahasianya mulai terbuka. Anton bukan sekadar supir. Di riwayat kerjanya tertulis, pernah menjabat sebagai manajer pemasaran di PT Mitra Distribusi Global 2019 sampai 2023, mengundurkan diri setelah perusahaan bangkrut karena konflik internal. Nadia terdiam, matanya membesar. Manajer pemasaran, katanya pelan, jadi dia bukan orang biasa. Ia menutup map itu perlahan. Untuk pertama kalinya, wajah arogan itu kehilangan keyakinannya. Sebuah perasaan asing muncul di hatinya, bukan lagi rasa ingin mengalahkan, tapi rasa takut akan kesalahan besar yang mungkin telah ia lakukan. Sementara itu, Anton terus bekerja tanpa tahu bahwa rahasianya telah terbuka. Ia masih membantu mengangkat barang, mengantar pesanan, dan menulis laporan harian dengan tenang. Namun dalam diam, ia mulai merasakan perubahan kecil. Tatapan orang-orang terhadapnya kini berbeda. Yang dulu mencibir, kini menunduk hormat. Yang dulu menertawakan, kini diam ketika ia lewat. Anton tidak sombong. Ia tahu,
ini belum akhir. Masih ada 1 bulan lagi dan ujian sesungguhnya belum datang. Di ruangannya, Nadia menatap jendela malam itu. Hujan turun perlahan, membasahi kaca. Anton, gumamnya lirih. Kau bukan cuma supir, dan aku sudah salah besar menilaimu. 2 bulan hampir berlalu sejak hari penuh hinaan itu. Perusahaan yang dulu hampir gulung tikar kini berubah drastis. Gudang penuh stok keluar masuk. Klien lama kembali bermitra, bahkan beberapa investor mulai melirik lagi. Dan di balik semua perubahan itu, satu nama terus disebut-sebut, Anton. Pagi itu, suasana kantor begitu ramai. Semua karyawan tampak sibuk menyiapkan laporan bulanan. Di tengah kegaduhan itu, Anton datang dengan truk pengantarannya seperti biasa, baju kerja sederhana. Tangan sedikit kotor, tapi wajahnya tenang dan berwibawa. Namun kali ini, berbeda. Saat Anton melangkah masuk, beberapa staf yang dulu sering menertawakannya kini malah menyapanya dengan hormat. Pagi, Mas Anton. Wah, mantap nih penjualan bulan ini berkat Mas Anton. Sampai pelanggan minta Mas Anton yang antar langsung. Anton hanya tersenyum tipis. Terima kasih. Tapi ini kerja tim, bukan kerja saya sendiri. Di dalam hatinya, ia tahu kerja keras, ketulusan, dan sikap tidak membalas hinaan dengan kebencian kini mulai membuahkan hasil. Sementara itu, di ruang rapat lantai 2, CEO Nadia Prameswari duduk diam menatap laporan keuangan. Lembar demi lembar memperlihatkan peningkatan penjualan lebih dari 70%. Hanya dalam waktu 2 bulan, produk yang dulunya tak laku, kini menjadi favorit di pasar daerah. Ia menggigit bibir pelan. Ini, hasil kerja Anton semua, gumamnya dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Suasana ruang rapat itu sunyi, hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Manajer pemasaran berkata perlahan, Bu, semua klien yang dulu menolak kerjasama, kini kembali. Mereka bilang pelayanan kita berubah total. Bahkan sebagian besar hanya mau negosiasi lewat Anton. Nadia menunduk, jemarinya menggenggam pena erat. Ia mengingat lagi ucapan kasarnya dulu. Hei kamu cuma supir, jangan sok pintar di depan saya. Ucapan itu kini terpantul keras di kepalanya, membuat dadanya sesak. Hari itu juga, Nadia memanggil seluruh staf untuk rapat umum di aula kecil perusahaan. Semua karyawan hadir termasuk Anton, yang duduk di barisan belakang dengan seragam kerjanya yang sederhana. Nadia berdiri di depan, berusaha menutupi kegugupan di wajahnya. Saya ingin menyampaikan sesuatu, katanya tegas. Dalam 2 bulan terakhir, perusahaan kita berhasil bangkit, penjualan meningkat pesat, dan pelanggan kembali percaya kepada kita. Para karyawan bertepuk tangan riuh, tapi Nadia mengangkat tangannya, meminta tenang. Dan semua itu tidak akan terjadi tanpa seseorang yang sudah membuktikan bahwa kerja keras dan kejujuran bisa mengalahkan kesombongan. Ruangan hening, semua mata menatap ke depan. Nadia memandang langsung ke arah Anton. Anton, maju ke depan. Anton sedikit terkejut. Ia menatap kanan kiri, lalu melangkah pelan ke depan dengan langkah tenang. Semua orang menatapnya, sebagian kagum, sebagian menyesal karena dulu pernah meremehkannya. Saat ia berdiri di depan CEO, Nadia menatapnya dalam diam, lalu berkata dengan suara yang sedikit bergetar, Aku dulu menghina kamu. Aku memanggilmu supir, merendahkanmu, bahkan menantangmu tanpa tahu siapa kamu sebenarnya. Suasana ruangan menjadi sangat sunyi. Nadia melanjutkan, tapi kamu tidak membalas dengan marah. Kamu tidak kabur. Kamu justru membuktikan bahwa nilai seseorang tidak diukur dari seragam yang ia pakai. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat mikrofon dan berkata lantang, sesuai janji saya 2 bulan lalu, saya serahkan jabatan saya padamu. Anton, mulai hari ini, kamu yang pimpin perusahaan ini. Ruangan langsung gemuruh. Beberapa orang bertepuk tangan, beberapa lainnya tak percaya dengan apa yang baru didengar. Namun Anton hanya tersenyum tenang. Ia menggeleng pelan. Terima kasih, Nyonya Nadia, tapi saya tidak butuh jabatan Anda. Semua terdiam. Nadia menatapnya tak percaya. Anton melanjutkan dengan suara lembut namun penuh wibawa. Yang saya butuh hanya satu perubahan sikap dari Anda. Belajarlah menghargai orang, sekecil apapun perannya. Karena tanpa supir, tanpa kuli gudang, tanpa staf kecil, perusahaan ini tidak akan pernah berjalan. Nadia tertegun. Matanya mulai berkaca-kaca. Anton membungkuk sedikit, lalu menambahkan kalimat yang akan diingat semua orang di ruangan itu. Saya bukan bekerja untuk jabatan, Nyonya, saya bekerja untuk membuktikan bahwa yang diremehkan pun bisa menyelamatkan yang berkuasa. Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa staf menunduk haru.
Nadia sendiri tak mampu menahan air mata. Anton melangkah keluar ruangan, meninggalkan semua orang dalam keheningan yang syarat makna. Langit sore tampak cerah di luar jendela, seakan ikut menyaksikan kejatuhan kesombongan dan kemenangan hati yang tulus. Di belakangnya, Nadia berbisik lirih dengan nada penuh penyesalan. Anton, aku yang salah menilaimu. Kau bukan sekadar supir. Kau adalah pelajaran hidup bagi semua orang di sini. Hari-hari setelah pengumuman besar itu terasa aneh bagi semua orang di kantor. Dan semua karyawan tampak lebih bersemangat bekerja. Namun, di satu ruangan di lantai paling atas, ruangan CEO Nadia Prameswari, suasana terasa begitu sunyi dan berat. Nadia duduk di kursinya, menatap kosong ke jendela. Di meja kerjanya ada foto seluruh staf perusahaan, termasuk satu foto kecil di mana Anton berdiri paling belakang dengan senyum tenang dan baju kerja sederhana. Sudah 3 hari Anton tidak terlihat di kantor. Setelah menolak jabatan CEO yang ditawarkan padanya, ia hanya mengatakan satu kalimat singkat. Saya sudah menyelesaikan tantangan Anda. Nyonya, sekarang izinkan saya kembali jadi supir, tempat di mana saya bisa bekerja dengan tenang. Lalu ia pergi tanpa jejak. Sejak hari itu, hati Nadia tak pernah tenang. Ia terus terbayang ucapan Anton hari itu. Ucapan yang seperti tamparan keras pada egonya sendiri. Belajarlah menghargai orang, sekecil apapun perannya. Ia memutar ulang kalimat itu ratusan kali di kepalanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nadia merasa benar-benar malu. Selama ini ia pikir kesuksesan hanya milik mereka yang duduk di kursi empuk, berpendidikan tinggi, dan berpakaian rapi. Tapi ternyata, orang yang ia hina sebagai cuma supir lah yang mengangkat perusahaan dari jurang kehancuran. Suatu pagi, Nadia memutuskan untuk mencari Anton. Ia meninggalkan mobil mewahnya dan mengendarai mobil kantor tua. Mobil pengantar barang yang dulu biasa dipakai Anton. Di dashboard mobil itu masih ada topi hitam milik Anton. Dan aroma sabun cuci tangan yang biasa ia pakai masih tercium samar. Anton, gumamnya pelan. Kau benar-benar meninggalkan jejak bahkan di hal kecil seperti ini. Ia berkendara menuju gudang cabang lama, tempat Anton dulu sering memulai rute pengantaran. Di sana, beberapa pekerja mengenalinya. Bu Nadia, tumben ke sini. Saya cari Anton, dia masih kerja di sini. Anton? Wah, sekarang dia bantu-bantu di koperasi desa. Bu, katanya mau fokus bantu UMKM lokal jual produk. Nadia terdiam. Rasanya seperti ada jarum yang menusuk hatinya. Anton, pria yang ia hina, ia caci, ia rendahkan, justru tidak menyimpan dendam, malah membantu orang lain setelah membuat perusahaannya bangkit. Beberapa jam kemudian, Nadia tiba di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Ia turun dari mobil, melangkah ke sebuah bangunan sederhana bertuliskan, Koperasi Maju Bersama Pembinaan Produk Lokal. Di sana, Anton sedang berdiri bersama beberapa warga desa, mengajarkan cara mengemas barang agar lebih menarik untuk dijual. Ia tertawa bersama mereka, membagikan ilmu tanpa pamrih. Nadia berdiri agak jauh, menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia melihat sendiri bagaimana aura Anton yang tenang dan penuh wibawa mampu membuat orang di sekitarnya percaya diri. Tak ada sombong, tak ada kemarahan, hanya ketulusan. Akhirnya, Anton menyadari kehadirannya. Ia menatap ke arah Nadia dan tersenyum kecil. Nyonya Nadia, semua orang di situ menoleh. Nadia melangkah pelan mendekat. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kesombongan seperti dulu. Kini ia terlihat seperti wanita yang membawa beban penyesalan yang dalam. Anton, suaranya pelan, bergetar. Saya datang untuk meminta maaf. Saya sudah terlalu sombong. Saya menghina kamu, merendahkan kamu, bahkan menantang kamu tanpa tahu siapa kamu sebenarnya. Anton menatapnya tenang. Ia tidak berkata apapun, hanya mendengarkan. Saya pikir saya orang paling pintar di perusahaan itu, tapi ternyata saya orang paling bodoh, karena tak bisa melihat ketulusan dan kemampuan seseorang. Kalau bukan karena kamu, Anton, perusahaan itu sudah mati. Tapi kamu malah menolak jabatan yang seharusnya jadi hakmu. Anton tersenyum kecil. Saya tidak pernah bekerja untuk jabatan, Nyonya. Saya hanya ingin membuktikan sesuatu, bahwa rendah hati bukan berarti rendah derajat. Air mata mulai mengalir di pipi Nadia. Ia menunduk, menatap tanah, lalu berkata dengan suara parau, "Kau benar, Anton. Aku telah belajar dari kesombongan sendiri, dan pelajaranku datang dari orang yang dulu kupanggil supir." Anton menepuk pundaknya pelan. Kita semua punya masa sombong, Nyonya. Yang penting, kita mau belajar darinya. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Nadia sering datang ke koperasi itu untuk belajar langsung dari Anton tentang
pemasaran dan pendekatan kepada masyarakat kecil. Ia mulai meninggalkan gaya bicara dinginnya, mulai mendengar, mulai menghargai setiap orang dari satpam hingga kuli gudang di perusahaan. Ia mulai menerapkan sistem baru, semua pekerja dianggap setara dalam rapat ide. Tak ada lagi perbedaan antara jabatan tinggi dan rendah. Semua diberi kesempatan bicara. Dan setiap kali seseorang bertanya dari mana perubahan itu datang, Nadia selalu menjawab dengan satu kalimat yang kini terkenal di seluruh perusahaan. Perubahan itu datang dari seorang supir bernama Anton. Sore hari, di depan koperasi, Anton berdiri menatap langit jingga. Nadia berdiri di sampingnya, menatap ke arah yang sama. "Terima kasih, Anton," ucapnya pelan. "Kau bukan cuma menyelamatkan perusahaan, kau menyelamatkan hati saya dari kesombongan." Anton tersenyum tipis. "Saya tidak butuh ucapan terima kasih, Nyonya, cukup jangan pernah hina orang kecil lagi. Karena kadang, mereka yang kamu rendahkan, justru yang paling berjasa dalam diam." Langit sore semakin merah, dan angin berhembus pelan. Di antara dua manusia itu, tak ada lagi jarak, hanya keheningan yang damai, dan penyesalan yang berubah menjadi kebijaksanaan. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari itu. Hari di mana seorang supir sederhana bernama Anton mengubah arah hidup seorang wanita sombong bernama Nadia Prameswari. Perusahaan kini berdiri kokoh, menjadi salah satu yang paling dipercaya di bidang distribusi. Tapi lebih dari sekadar kesuksesan bisnis, perubahan terbesar justru terjadi pada hati manusia di dalamnya. Setiap pagi, para karyawan kini menyapa satu sama lain dengan senyum tulus. Tak ada lagi ejekan, tak ada lagi rasa lebih tinggi atau lebih rendah. Di ruang istirahat, staf administrasi duduk sejajar dengan manajer logistik. Sopir truk makan bersama staf kantor tanpa rasa canggung. Semua itu berawal dari satu hal sederhana, penghargaan terhadap sesama. Dan di dinding utama kantor, tergantung sebuah papan besar berisi kalimat yang kini menjadi semboyan baru perusahaan. "Jangan pernah menilai seseorang dari bajunya. Kadang, orang paling sederhana menyimpan hati dan kemampuan paling luar biasa." Anton. Di koperasi desa tempat Anton kini mengabdi, suasana pun penuh kehidupan. Produk lokal dari warga mulai dikenal di berbagai kota, bahkan mulai dijual secara daring. Anton membantu tanpa pamrih, menggunakan pengalaman bisnisnya untuk mengangkat ekonomi masyarakat kecil. Suatu hari, Nadia datang lagi. Kali ini bukan sebagai CEO yang sombong, melainkan sebagai sahabat yang rendah hati. Ia membawa bantuan logistik dan komputer baru untuk koperasi. "Aku tak datang membawa jabatan, Anton," katanya sambil tersenyum lembut. "Aku datang membawa rasa terima kasih. Kau telah mengajarkan arti kepemimpinan yang sesungguhnya." Anton menatapnya tenang, lalu menjawab pelan, "Kepemimpinan bukan tentang siapa yang duduk paling tinggi, Nyonya, tapi siapa yang paling tulus menunduk untuk membantu orang lain." Nadia terdiam, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku dulu menghina kamu, Anton, tapi sekarang, aku justru belajar darimu." Anton hanya tersenyum, lalu menatap para warga desa yang sedang bekerja. "Setiap orang bisa berubah, Nyonya, yang penting, jangan pernah berhenti belajar dari kesalahan." Di sore hari, ketika matahari mulai turun di balik pepohonan desa, Anton duduk sendirian di depan koperasi. Angin membawa aroma tanah dan suara anak-anak yang tertawa bermain di kejauhan. Ia teringat masa lalu saat dirinya dulu dihina, dicaci, direndahkan, dan bahkan ditantang dengan kata-kata penuh kesombongan. "Hei, kamu cuma supir, jangan sok pintar. Kalau kamu hebat, buktikan dalam 2 bulan." Kata-kata itu dulu menusuk hatinya, tapi kini ia justru tersenyum mengingatnya. Karena dari ejekan itulah, ia bisa menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Dan lebih dari itu, dari hinaan itulah lahir sebuah perubahan besar. Di sisi lain, Nadia menulis sebuah surat untuk seluruh karyawan dan menempelkannya di papan pengumuman perusahaan. Surat itu menjadi pesan terakhirnya sebelum ia mundur dari jabatan CEO untuk memulai yayasan sosial sendiri. Isi surat itu singkat tapi penuh makna. "Saya pernah berpikir jabatan membuat saya hebat, tapi saya salah. Seorang supir mengajarkan saya bahwa kehebatan sejati adalah saat kita bisa menghargai orang lain, meski mereka terlihat kecil di mata dunia. Jangan pernah remehkan siapapun karena mungkin orang yang kamu rendahkan hari ini adalah orang yang akan menolongmu di masa depan." Nadia Prameswari. Kini nama Anton menjadi legenda kecil di dunia bisnis lokal. Bukan karena ia jadi kaya, bukan karena ia merebut jabatan, tapi karena ia menang dengan ketulusan. Ia membuktikan bahwa tidak perlu membalas hinaan dengan amarah. Cukup dengan bukti dan hasil nyata, maka dunia akan tahu siapa yang benar-benar berharga. Dan setiap kali ada karyawan baru datang ke perusahaan itu, para senior selalu berkata dengan bangga, "Ingat kisah Pak Anton, ya?
Kalau kamu merasa diremehkan, jangan marah. Buktikan dengan kerja, karena kadang Tuhan memakai orang yang direndahkan untuk mengangkat yang sombong agar belajar rendah hati.